Iko bapak dan ibu, saja anak SD, SMP, taruh hawa gaik-gaik, pandai membaca adat basandi sarak basandi kitabullah. Cuman pandai membaca. Ba pelaksanaan. Aku tidak nampak di kehidupan masyarakat, Pak. Nah, kalau di dalam adat basandi sarak basandi kitabullah itu, kesimpulannya sarak mengatur, adat memakai. Kalau sarak mengatur, jalih ayatnya, jalih hadis, ko sarak mengatur. Ba'anan adat memakai, tentunan adat itu mempraktekkan, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Barunya bersobok. Ba'a mangko salari salamu nangko indak bersobok. Dek karena orang nan baradai tadi nan mengamalkan tadi ndak mengarati apa nan dikatakan sumbang dua balik. Kalau ndak karena sumbang dua balik, itu kini namanya terjadi. Tuh, harus mengal ni cik. Karena supaya jadi begitu, aku ni cik lagi jawab tu saya jawab. Sumbang dua balik. Atau mesti masuk sumbang menjawab. Sumbang berkata, sumbang menjawab. Jadi harus bapak dan ibu sampaikan ke anak cucu, ke mana kedua, supaya jadi bisa mengamalkan agama melalui adat. Aku dikatakan syarat mengatur adat mama. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sama-sama kita memuji dan bersyukur. Puji dan syukur hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sama-sama pula kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekali lagi bersyukur kita bapak dan ibu kepada Allah pada malam kini. Alhamdulillah mencapai laki-laki 32 orang. Alhamdulillah bu. Lah 5 tahun bu ya mengaji di sekolah. Sampai orang sebut habisnya ya. Sampai orang ya padang. Lah 5 tahun sampai kini ya. Sampai orang sen 3 sampai 5. Akhirnya alhamdulillah mencapai 30 orang. Bersyukur kita kepada Allah. Ibu bersyukur ya rami sebenarnya rami kini lah. Bapak dan ibu, judul kajian kita pada malam kini adalah sesuai dengan falsafah adat basandi sarak basandi kitabullah. Iko bapak dan ibu, saja anak SD, SMP, taruh hawa gaik-gaik, pandai membaca adat basandi sarak basandi kitabullah. Cuman pandai membaca. Ba pelaksanaan. Aku tidak nampak di kehidupan masyarakat, Pak.
Kalau di dalam adat basandi syarak basandi kitabullah itu kesimpulannya syarak mengatur, adat memakai. Kalau syarak mengatur, jalih ayatnya, jalih hadis, ko syarak mengatur. Ba'anan adat memakai, tentunan adat itu mempraktekkan, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Barunya bersobok. Ba'a mangko salari salamunangko indak bersobok. Dek karena orang nan baradai tadi nan mengamalkan tadi ndak mengarati apa nan dikatakan sumbang duo balik. Perlu saya Pak. Kalau kini, ke zaman kini Bapak ya, baik di SD, SMP, SMA ataupun di sekolah-sekolah mengaji, jarang sekali diajarkan guru ko apa yang dikatakan sumbang dua balik. Banyak orang tak tahu Pak. Bahkan sampai awak gaib pun banyak tak tahu ya apa yang dikatakan sumbang dua balik. Apabila paham, mengerti apa yang dikatakan sumbang dua balik, barunya bisa mengamalkan syarak mengatur, adat memakai. Bisa dikubasoboknya Pak. Kau dia get ilmu dulu. Sumbang dua balik itu Bapak dan Ibu, iyo bana dua balik macamnya. Ya, dua balik banyaknya Pak. Satu, alhamdulillah kuli barikam ya. Satu, sumbang dua. Dua, sumbang tagak. Tiga, sumbang diam. Ampe sumbang bajalan. Lima, sumbang bakato. Enam, sumbang mancaliak. Tujuh, sumbang bapakaian. 8, sumbang bagawe. 9, sumbang karajo. 10, sumbang tanyo. 11, sumbang jawab. Nan kedua balik sumbang kurena. Dua balik macamnya Bapak dan Ibu. Apabila paham dan mengerti seluruh orang Minang apa yang dikatakan sumbang dua balik, barunya bisa mengamalkan biko syarak mengatur, adat memakai. Contoh, dia contoh dulu Bapak dan Ibu. Kita ambil dulu nan ketujuh. Sumbang bapakaian. Aku banyak ini terjadi Bapak dan Ibu ya. Sumbang Jaga contoh Pak. Buya kini berceramah di hadapan Bapak dan Ibu atau berkhutbah Jumat. Ya. Kau sumbang pakaian Pak. Buya pakai topi Morris, topi pai baburu tu. Buya pakai kacamata hitam. Pakai baju kaos pendek tangan. Pakai serawal lepis. Buya berceramah atau berkhutbah. Apa pandangan Bapak, pandang Ibu kepada Buya waktu itu kalau berceramah ceramah itu? Ada Pak? Indah Pak, doh. Dikatakan Buya kurang ajar. Dah apa doh? Buya ndak beradai. Ya, Buya ndak batarati. Mulia. Kau jadi Pak. Sebab kau sumbang bapakaian. Indah pakai nawak tu doh. Kau ke berkhutbah Jumat. Ya, ke berceramah di hadapan banyak, pakai topi baburu. Pakai baju pendek tangan. Ya, pakai serawal lepis. Kadang-kadang Bapak dan Ibu banyak orang berdebat. Ndak ada ayat, ndak ada hadis melarang serawal lepis. Pandai ini berdebat begitu Pak. Jadi ya, ndak ada ayat, ndak ada hadis melarang topi Morris. Ndak ada Pak. Apa? Kan bercakap begitu kamu Pak, kalau ndak paham, tu harus paham. Apa yang dikatakan sumbang dua balik menulisannya? Ajaran agama. Kalau memang syarak mengatur, adat memakai. Apa syarak mengatur Pak? Jalih ayatnya, jalih hadisnya. Syarak mengatur, innama bu'istu li utammima
makarimal akhlak. Kau jali syarat mengatur. Sesungguhnya aku dibangkitkan ke permukaan bumi ini hanya untuk memeloi parangai-parangai nan buruk supaya menjadi parangai nan baik. Aku nan akhlak. Di sumbang dua mana diuraikan tu? Sumbang bapa kaya. Wah, hebat banget. Kejalih. Apa sebab mengkuri macam itu puan bapak dan ibu? Dek jauh berjalan. Banyak dilihat, lamu hidui, banyak dirasai. Dulu pengalaman Buya bapak dan ibu, pai waktu itu sedang berjalan-jalan pas di hari Jumat, tiba di kota Siantar, Medan. Ya. Ku alhamdulillah orang Medan ada gua, Pak Man tiba ya orang Medan tu. Nah. Balik. Pas hari Jumat awak masuk ke masjid. Ya. Rupanya bapak dan ibu, ustaz nan berkhutbah itu kapalo polos ndak pakai topi. Kau nyoba khutbah Jumat kau pak? Baju pendek tangan. Tapi alhamdulillah lain ndak baju kaos dah. Lain baju kemeja tapi pendek tangan. Sarawa biasa. Lain ndak sarawa lepis dah. Nah, lain sarawa biasa juga. Nah. Waktu itu timbul getaran hati. Ya Allah, andai ko sampai ajaran ko tiru maniru orang di Minangkabau, kalau ada ustad-ustad maniru seruman ko, hancur awak beradai pak. Jadi kan, syarat mengatur adat memakai baju, adat memakai sumbang dua balik. Alhamdulillah, jangan sampai ke negara awak Minang. Kau berpakaian pak sumbang dua bah. Sumbang berpakaian kini nan banyak nampak di tengah-tengah masyarakat. Baju laki-laki gini banyak pak. Baju KTB nampak ketiak ndak ada lengan. Tu banyak gini tu. Iko sumbang dua balik. Kurang banyak gini pak, sumbang dua balik. Jadi kalau lah paham, deh, biku kanai wak sumbang dua balik. Kalau memakai baju nan nampak ketiak, baju KTB. Jadi kalau ada anak wak cucu wak kemanakan bu, laranglah tu. Karena biku sumbang dua balik, joko banamu sumbang bapakaian. Apa lain yang sumbang berpakaian? Banyak kini laki-laki bapak dan ibu pakai sarawa sampai lutui. Itu sarawa Hawaii namanya, di pulau Hawaii di Amerika orang pakai itu. Tak ada orang Minang. Bawa orang Minang mengatakan adat pesan syarak-syarak pesan di kitabullah. Ya, dipakainya sarawa Hawaii. Itu di pulau Hawaii di Amerika. Dek karena sipai orang awak ko tiru maniru. Itu permasalahannya. Tak tiru nanda elok tadi. Dek ndak mengarati sumbang dua bah. Paralu bapak dan ibu, kepaduan awak kemanakan awak harus diuraikan ko. So di sekolah kalau jarang bana. Contoh cik bapak dan ibu. Kalau ada misal buya kini ko jari 10 pakai cincin ke 10 buah panuah. Cincin yang dipakai ko berarti panuah jadi 10 buah loh. Iko pun masuk sumbang dua balik, sumbang bapakaian. Ndak boleh pak. Hebat adat apa pak? Sumbang dua balik. Kalau laki-laki biasa dua, ibu boleh hampir wajar-wajar. Sanang matu memandang. Tapi kalau panuh jadi ke 10 buah bu. Banamu sumbang dua balik. Ikut yang dikatakan sumbang bapak kaya. Mangko ikut didahulukan bapak dan ibu karena ikulah yang banyak ini terjadi di tengah-tengah hidup orang Minang.
So falsafah wa adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah. Nah, tu sumbang bapakayan. Sudah tu kita ambil cili sumbang duduk. Aku perlu sangat Pak. Iko umumnya orang sehat duduk di tampai orang rami. Di mana di orang rami? Di surau, di lapau, di sekolah, di kantor-kantor, di mana orang rami. Apabila ada duduk, kaki nanya sebelah keteh. Bahkan ada tu nanya kaki ni sebelah. Iko sumbang dua balik. Kadang-kadang buya waktu khutbah Jumat nampak tu Pak. Kaki nanya keteh sebelah. Apa awak amalkan? Adat bahasa syarak bahasa ni kita bulahnya orang Minang tapi tidak jalih. Kaki nanya sebelah ke sumbang dua balik. Sumbang duduk namanya Pak. Bersama-sama. Tapi kalau surangnya di rumah tak ada. Tak nampak ada orang. Apalagi sumbang dua balik, duduk mencongkong di hadapan orang ramai pun tak boleh Pak. Banamu sumbang dua balik dalam adat. Atau nan lebih bahaya. Apa itu? Duduk mengangkang. Berbahaya lagi Pak. Jadi kalau tak mengerti ke sumbang dua balik banyak itu nan centang perenang orang Pak. Bebasnya. Kau duduk mengangkik kaki sebelah. Duduk mencongkong di hadapan orang ramai, bahkan sampai mengangkang gitu. Ya, lah banyak nyu sini duit Pak. Nyu pandai pantun. En karenden Rp1. Aden bak januden tak dapat diperintah. Kan hebat Pak. Aku harus tahu, harus galih. Sumbang dua balik. Sumbang duduk namanya Pak. Sudah itu sumbang tagak. Kalau dua anak cucu wa kamana kanawa tagak di hadapan orang rami baca kak pinggang. Kalian orang banyak tu tagak itu lambang kesombongan. Dilarang dalam Islam, dilarang dalam adat. Sebenarnya Pak, itu lambang sombong. Tagak dia ada panoraman kacak pinggang. Cari orang lambang sombong. Tak boleh. Aku sumbang dua balik. Banamu sumbang tagak. Sudah itu Bapak dan Ibu. Nan bermasalah kini paling sabanan tak tahu orang. Sangat perlu disampaikan. Sumbang diam. Diam menurut bahasa adat bukan berarti anyang-anyang. Jadi diam tu tidak anyang-anyang dah. Tidak antuk-antuk dah. Jadi apa diam menurut adat? Sumbang diam, sumbang tampai tinggal. Jadi diam tu tampai tinggal. Di mana diamnya tu? Awak diam di padang dua. Itu bahasa adat. Jadi tampai tinggal. Awak diam di padang lawe. Awak diam di jambu air. Di mana diamnya di jambu air. Ku bahasa adat. Jadi sumbang diam, sumbang tampai tinggal. Contoh, orang tak berani menyasik. Tak berani menyasik Pak. Lah. Di rumah tanggo kau duampik ke Pak? Bapak, ibu, anak, menantu. Kau jali-jali Pak ya. Anak wa padusi dipelakikan ku binantu. Rupanya entah apa halang-halangan, rintangan, problem demi problem terjadi perceraian. Bercerailah anak. Binantu barangke tinggal anak jando. Kok banyak terjadi di awak Pak. Jadi anakku nanti tinggal so laki no lapai lo carai. Tinggal bertiga di rumah. Anak indua apa?
berselang sebulan, setahun atau 2 tahun mati induaknya ibunya. Tinggal apa dua anak. Anak jando apa marando. Paham Bapak Ibu? Tidak ada orang kemenyasik itu, ha? Tapi ikut tidak boleh menurut adat. Wah, ikut mana menurut sumbang diam, sumbang tempat tinggal. Tidak ada orang kemenagah tu. Ikut rumahnya, ku anaknya, ku apaknya. Tidak ada orang nyasik, Pak. Hebat kan? Ku adat. Ikut mana menurut sumbang diam, sumbang tempat tinggal. Tidak boleh menurut adat. Syarat mana tu? Jalih ayatnya, wala taqrabuz zina, jangan dekati, jangan hampiri zina. Adalah sumbang, tidak boleh serumah. Hebat adat itu, tapi harus paham, harus mengerti. Aku yang dikatakan sumbang diam sampai tinggal. Jadi baacaru. Kalau indah itu imbau weteknya atau imbau kemana kanwa pokoknya kok batigo berampe di rumah terancak nanda boleh tadi berdua anak jando apa marandu berdua di rumah tu nanda boleh. Aku siakan dibawa bukan bisa tu kemana kanwa kok cucu kok eteknya di anak wa kok itu boleh. Itu cara. Ada satu contoh bapak dan ibu. Udah jando tadi merantau ke Jakarta lah 5 tahun. Rupanya di Jakarta ada kematian bini pula. Jadilah merantau pula. Pulang ke kampung. Kecil orang kampung, bilo pulang. Itu yang tentu orang kampung, Pak. Sarumahnya. Udahnya merantau, adiknya jando. Jual tak boleh. Paham Bapak dan Ibu? Ikut tak ada orang menyasik. Terjadi di rumah orang, aku menyasih fabia orang sen. Maka bahaya. Maka harus disampaikan dalam pengajian ke Bapak dan Ibu. Harus disampaikan. Ikut tidak boleh menurut adat. Banamu sumbang diam, sumbang sampai tinggal. Jaleh syarat mengatur, ku adat memakai. Jadi kalau tidak mengerti ya, pasal lemo, pasal lema. Kada ada orang menyasih itu, Pak. Di kampung gua, dia bilo pulang. Itu tentu orang. Tidak dipikirkan orang berdua jadi ada ku adiaknya jando merando. Tidak terpikir orang. Aku dikatakan sumbang dua balik. Ku perlu disampaikan apa itu sumbang dua balik. Harus bersebar di masyarakat, Pak. Kalau tidak bahaya orang Minang nanti. Orang kemenyasik tidak do. Lah. Itu bernama sumbang diam. Konon banyak kini. Sudah itu Bapak dan Ibu, sumbang bajalan. Kok kini sangat banyak Pak dan Ibu. Saya suat orang gaya wak membuat undang-undang ke sumbang dua balik, sumbang bajalan, iyo bajalan saya suat Pak. Ada dulu orang bajalan berdua atau bertiga. Awak nan ketek dari orang ko ke berjalan capek minta izin dulu. Maaf Pak, maaf ni awak tergagih baru berjalan. Aku nan beradai. Sopan dan santun, akhlak menurut Islam. Ku saya suat. Apa nan sumbang berjalan kalau ada orang nan tua berjalan iku awak bergagih. Kini sumbang anu berjalan lari-lari Pak. Andai kata tarampe, tata ruang, tajatuah. Kecil orangku matilah kurang ajar, tidak beradai. Tapi kalau sopan santun akhlak, maaf ni perambisi Pak, awak tergagih berjalan, yo silakan alari Pak, jatuh tarampe, bergagih orang menolong. Deh eloknya orang kuah. Nampak? Dia tunggu diuraikan selus. Apa yang dikatakan sumbang dua balik? Ya, sumbang berjalan. Kini yo ndak ada orang berjalan kaki tuli. Orang berjalan kini naik Honda. Diuraikan semua bu. Naik Honda atau naik auto. Kau berjalan. Itu adalah lebih banyak sumbang ni. Sumbang berjalan, sumbang naik Honda. Maaf.
Kadang-kadang nona Honda bayi dia berdua. Siko jalan siko kawannya. Tak gaduh orang di belakang. Kau nak mau sumbang berjalan. Bayi dia berdua tak gaduh orang belakang. Banyak terjadi gini. Dia doang ngerti kau sumbang berjalan namanya. Aduh lagi sumbang berjalan malah dia bahaya. Kau punya pengalaman bapak dan ibu harus disampaikan di sidang-sidang apapun. Hari Jumat awak kepai sholat Jumat jauh. Lah siap pakai kain sarung, pakai serban kuah, salendang sarung cukui naik Honda. Hujan lah tadua kau pergi sebelah ibu. Jam 10 jam 9 hujan sebelah tadua. Tiba di jalan ayat tekanang. Lah nampak di orang tua angke kaki kete-kete. Supaya ayat jangan memacak. Nampak di nyoba. Balembe-lembean Honda tu diangke kaki kete. Kan nampak di tu awak menghilangkan ayat jangan memacak. Tiba dari muka dibubuhin lari ngebut nanya aja ke teh pak. Awak ke pijumai bagagai pijumai rupanya tiba di surau. Alhamdulillah kadang-kadang kain sarung tak ada belum baju kumua baraka kadang dosunya tu pak. Payah awak mencari minta tolong ke orang, tolong carikan sarung dulu, tolong baju lu bersih dulu. Kok terjadi pak? Apa itu sumbang dua balai, sumbang bajalan? Banyak gini tu pak. Yo, tidak bisa jalan kaki naik Honda. Kenapa yang banyak gini lebih bahaya boleh? Sumbang berjalan. Kalau ada jenazah lewat, tidak boleh berjalan naik Honda. Wajib berhenti. Kalau taruh mana mau sumbang dua balik. Sumbang dua balik tu. Berjalan sendiri. Kadang-kadang lebih berbahaya pak. Dah kayak orang rami dulu tu atau di muka musadi. Acuk dia dengar tu kenal pot ondanya dari adi sangat dulu tu manggas tu kayak. Orang disuruh semayang. Lebih banyak ini sumbang berjalan di tubuh. Nah yang Honda berarti hebat orang siswa. Nyo menyapi sumbang berjalan mau berjalan kaki sih sampai orang. Tapi tentu ini kejadian 1000 tahun nak ketibu. Hebat. Sumbang berjalan. Jadi Bapak dan Ibu, aku sampaikan ke anak cucu awak, ke manakan awak. Di kanu pelajaran ku jarang bana. Jarang. Ku sumbang berjalan. Nah, sudah itu Bapak dan Ibu, nan paling penting kini dewa katulah hampir dake ya. Nan banyak itu sumbang kurena. Aku para lu saudara Bapak dan Ibu. Kau punya banyak ni. Lai tahu Bapak dan Ibu kurena. Parangai. Itu kurena. Jadi kalau sumbang kurena berarti sumbang parangai. Contoh, dia contoh Bapak dan Ibu. Kau parangai kau sumbang. Kau insya Allah 3 bulan dia kau puasa Pak. Pengalaman Buya di Madinah ceramah kalau bulan Ramadan. Musadi panuh. Anak bujang juga di banyak pesanda ketunggak. Ustaz berceramah nyomain api aja terus. Di tunggak musadi. Kau sampaikan ke anak cucu ke manakan bapak. Kau banamu sumbang kurena. Perangai itu sumbang kurena. Hentikan dulu apa dengarkan Ustaz mengaji. Kau betul. Asyarakat menagah pak. Harus bapak kana, induk kana, mama kemanakan sampaikan itu. Nah, bahaya gini loh, bahaya sangat loh. Ku panamu sumbang kurena. Jadi ibu mungkin merasukan saya suat. Tiba mama awak ke rumah. Kecik mama, assalamualaikum. Kecik ibu, waalaikumsalam. Buat presu dulu kepala awak. Ubat iku dua awak pindah. Kan itu zaman dulu. Kalau ndak ada, bagagih mencari tiku dua. Nanya mama ke rumah. Tiba di rumah. Deh lah lamu mama ndak kenanya ke rumah. Kan mama minum mak. Kopi ya putih. Kau masukkan santun. Kecik mama. Apunan adosen lah. Kini ba?
Assalamualaikum kecil mama ni ke rumah. Waalaikumsalam. Nyo minapi nyo. Minapi nyo pak. Ndak disilahkan nyo mama ni dua. Katlah dua mama nyo ndak dibasuhi nyo. Nyo minapi nyo. Lebih bahaya kalau mama menasihati kemanakan bikau apa nolong bangi. Bahaya benar pak kalau ndak mengerti adat. Kita jadi sumbang terus. Jadi kalau nan salah tu apa bahasa musamu wak menyasik. Cuma berapa tu Iko kadang-kadang disasik dia, aduh nama membela. Kau menyasik aduh nama membela. Hancur umat. Aku sumbangku banyak-banyak gini pak. Sumbang kurena, sumbang parangai. Contoh lain. Ko bapak dan ibu acuk menyuruh cucu pai membeli supermi ke lapau. Atau bapak suruh beli rokok juga anak ke lapau. Tiba di lapau, nyo parkir Honda nyo di buku pintu lapau. Urang kemasuk tak dua. Urang lapau ndak mau menyesai. Orang lapor lah makin aki di tapi tidak bisa menyasik. Sumbang kurena. Jadi baan dan akhlak menurut Islam. Diparkirkan Honda wasiko. Pikirkan keselamatan orang di belakang. Dan lataan Honda ada siko. Tagad dua orang ketibu. Tagad pikirkan keselamatan orang di belakang. Iko akhlak. Kalau tidak banamu sumbang kurena. Kunam banyak terjadi gini pak. Sumbang kurena. Cagilah parkir Semarang saja. Tak masuk auto pun. Bayar Honda ataupun auto. Parkir Semarang badan mati ni sen. Ya, ndak nyo pikirkan keselamatan orang di belakang. Iko bernama sumbang dua balik. Sumbang kurena. Parangai. Jadi bapak dan ibu, sumbang parangai kur penting di hadapan masyarakat bapak dan ibu. Parangai. Dulu ko nasihat orang kaya apa? Untuk mencari parangai orang. Untuk mencari orang parangai orang pak, dia gehno ujian. Kurang siswa pak. Apa ujian? Tiba tamu ke rumah. Nyolatakan ayah pada ibu, nyolatakan pisang. Kurang siswa pak. Nyo akan menguji biko. Gimana karena ini sumbang dua balik. Orang kalau tidak mengerti sumbang dua balik bapak dan ibu, nyo ambil pisang, nyo kubak. Sudah tu nyo lutuk. Ko namanya sumbang dua balik. Tak boleh. Jadi ba'a menurut Islam, ba'a menurut adat, ambil pisang tu mulu-mulunya dari tapi dulu. Tak boleh di tengah. Ini kan sesikit ke bunga. Tak boleh di tengah dulu patahkan. Harus tapi dulu. Itu akan diponten orang beradai betul. Mangubaknya harus ampe. 1, 2, 3 ampe. Kau harus perhatikan dulu. Harus ampe kubak. Ikut yang diajarkan orang siswa, orang gaya wak, tahulah dinan ampe. Kubak pisang ampe 1, 2, 3 ampe. Ndak boleh 3, ndak boleh 5. Harus ampe. Apa itu ampe? Kitab. 1 kitab Zabur. 2 kitab Taurat. 3 kitab Injil. Ampe kitab Al-Quran. Berarti ampe itu diajar. Kubak pisang itu ampe. Tidak boleh dilutuk. Kalau dilutuk tu lambang canguk, lambang rakus. Jadi bah sudah dibuka ampe patahkan. Patahkan sikit-sikit makan. Kau nampak orang tentang sumbang dua balik ke pak? Jadi sumbang kurena ke pak sumbang perangai. Tahulah dinan ampe hebat mana kaji orang siswa ya pak bu. Tahulah dinan rupanya kitab pak. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran. Tahulah dinan ampe rupanya ko ampe ko kitab. Rumah gadang bagonjong ampe.
Tu saya suaknya Pak ampe gondong rumah. Waktu itu awak agama Hindu dan Buddha. Masuk Islam ke Minangkabau. Rumah nan bagondong ampe dibuat ke jandang ciele menjadi limo. Di tengah-tengah jandang kemuku Pak. Dulu ampe sing tu gondong, kini dibuat gondong ciele di jandang tengah menjadi limo. Berarti rukun Islam 5. Hebat Pak, tahulah di ampe itu kajian dulu. Supaya mengerti orang. Dan terjadi sumbang 2 balik. Ilmu bertambah, masyarakat bertambah banyak. Dibuat gonjong cielai di belakang menjadi 6. Tahu di rukun iman dan 6. Wah, hebat nih Pak. Aku nak adat bahasa syarak jalih. Yo adat di bahasa syarak Pak. Sudah coba makin berkembang bertambah ilmu. Dibuat di tengah-tengah gonjong cielai menjadi 7. Apa itu 7? Al-Fatihah 7 ayat. Langit 7, bumi 7, sarugo 7, neraka 7, di tulang awak. Bahkan ada tulang dan 7 karek. 7 macam itu. Anggota dan 7. Jadi kini Pak gonjong rumah itu 7-nya tidak boleh lebih. Selesai. Al-Fatihah 7 ayat. Nah, jadi supaya mengerti adatku dan kemeng amalkan ajaran syarak, ajaran agama. Barunya jadi. Sudah itu apa Bu? Dikatakan sumbang kurena supaya mengerti apa kurena para makan bakwan. Nyuambia ku Bu makan. Itu pun sumbang 2 balik tidak boleh. Lambang canguk, lambang rakus. Jadi kalau memakan bakwan ni kono menangguang gadang indak ketek pun indak kan tangguang go. Mangko tutui ke dalam kidah. Paham Bu? Paham Pak? Tutui ke dalam kidah. Soalnya menangguang. Kalau pisang tadi dipatahkan. Kalau bakwan menangguang. Tutui dalam kidah. Paham Bapak dan Ibu? Atau dipaci ambil tisu de karate api pias ketek. Kalau indak Pak banyak nan kanai sumbang kurena, sumbang parangai. Iko rumah rapi, masuk gang rumah. Orang berjalan kaki di situ Bapak dan Ibu. Kadang-kadang malasikan salemu. Kadang-kadang meludah, tidak boleh menurut adat. Karena orang di rumah kadang-kadang sedang makan, meliwa meludah. Karena disumbang perangai, benar sumbang kurena. Akhlak menurut Islam tidak boleh teruman itu. Orang dan indak berakhlak, orang dan indak baradai, karena disumbang 2 balik. Banyak sumbang 2 balik itu kini Pak. Contoh-contoh lain. Nah, harus kau dipahami dan disampaikan ke anak cucu. Bapak dan Ibu beruntung alhamdulillah lihat nama rekam gua. Perbanyak rekaman gua agar tahu masyarakat. Supaya jaleh apa yang dikatakan sumbang 2 balik. Sumbang parangai Bu ya. Paling banyak kini terjadi itu sumbang kurena atau parangai. Kalaulah bisa mengamalkan syarak mengatur, bisa adat mengamalkan, harus mengerti apa yang dikatakan sumbang 2 balik. Sumbang 2 balik. Jadi paham Bapak dan Ibu. Nah, sudah itu Bapak dan Ibu, ada sumbang mancalia. Macamnya kini ku buya ku buah. Duduk di siku buya calia ibu lama-lama tu. Buat calia lama-lama bertantang gula lama tu.
Iko banamu sumbang mencalia, ndak boleh. Banyak harus diperhatikan Pak sumbang dua balik. Nah dikatakan sumbang kurenah, ke sumbang mancalia, ndak boleh. Hebat Pak ya. Di dalam hal-hal saruman iko Bapak dan Ibu, kalaulah pahamlah mengarati apa yang dikatakan sumbang dua balik, sampaikan ke anak cucu aman santoso nagari. Rumah gadang bagonjong ampe, rumah pusako sadak dulunya. Kalau tahu di adat nan ampe, aman santoso gitu bersama. Tahu adat nan ampe itu. Mengerti ya saudara Pak. Jadi baru bisa mengamalkan syarat mengatur adat memakai. Nah, sudah itu Bapak dan Ibu, sumbang bakato mengecek. Indak boleh mengecek bacarui-carui, mengecek kasa-kasa, mengecek garuntang-puntang, ndak boleh. Harus batarati basitinah. Kini banyak sumbang mengecek itu Pak, sumbang bakato. Orang kalau sudah mengecek dia lari jawabnya. Ndak tentu tu depan kada ndak jalih, ndak selesai. Kadang-kadang ampe mengecek dulu lari jawabnya sebuah. Banyak terjadi itu Pak. Kau katakan sumbang mengecek, sumbang bakato. Orang baradai mengecek Pak jali-jali. Apa yang dikecekkannya dalam persambahan jali. Dinantikan orang sudah dulu bertanya. Allah berupa sampai itu mama. Bertanya dulu. Allah berupa sampai itu. Baru jawab. Itu yang baradai Pak. Kalau tidak kanai sumbang dua balik. Iko kini banyak terjadi. Alu memangawa mengecek ni. Karena itu ejan dibuat itu, alu mengecek itu lah dijawab sepuluh jawaban itu. Sumbang dua balik. Aku menulis termasuk sumbang menjawab begitu. Sumbang bakato, sumbang menjawab. Nah, jadi harus Bapak dan Ibu sampaikan ke anak cucu. Kamana kenawa supaya jaleh bisa mengamalkan agama melalui adat. Aku dikatakan syarat mengatur adat memakai. Alhamdulillah Bapak Limerekam, tolong sampaikan ke burung banyak supaya mudah-mudahan beramal kita dengan yang baik. Berbanyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kembali. Seperti